Anda kembali bersama kami, bagi Anda sudah menyimak kami sedari paruh berikutnya sebelum jeda, Anda sudah mendengar tadi apa yang saya mau validasi nih. Kata Pak Kris di salah satu tulisannya beberapa hari lalu di satu media bahwa ada capres yang menyampaikan, ada rumor capres yang akan menghentikan pembangunan IKN dan pembangunan infrastruktur kalau terpilih. Saya mau coba untuk Pak Kris mencoba untuk menguraikan ini, memang ada rumor itu Pak Kris? Begini, rumor itu ada. Ya. Tapi validitasnya kita cari masing-masing aja. Ya. Tapi pasti ada. Oke, berarti saya geser pertanyaannya Pak Kris. Lalu sebetulnya begini, kenapa saya mengulang soal seperti itu? Itu artinya apa? Kalau itu benar, itu akan memberi pembenaran atau penguatan kutukan sejarah bahwa setiap ganti pemimpin, ganti kebijakan karena cuma karena pencitraan. Di Republik ini sudah sangat terkenal nih. Sejak itu sampai sekarang ganti pemimpin, ganti kebijakan. Iya coba, sorry, pendidikan. Semua gonta-ganti nggak pernah jelas dan bermacam-macam seperti itu. Nah kalau ini sampai terjadi lagi pada level nasional seperti sekarang ini kutukan itu betul-betul akan melekat di dalam suatu sistem kita nanti. Eksesnya apa Pak Kris? Ketika ganti pemimpin, ganti kebijakan? Nggak ada kesinambungan dong. Itu sebetulnya kan orang bisa menilai ini mana yang pantas, mana yang tidak, dinilai secara rasional. Dan untuk penilaiannya dasarnya apa? Kepentingan rakyat. Seperti itu ya. Tapi kalau cuma kepentingan setelah duduk mau berkuasa dan mau menjadi populer, pokoknya ganti semua. Nah itulah pentingnya saya harus mendukung Mas Ganjar. Kenapa? Karena Mas Ganjar yang kami yakini bisa meneruskan legasinya Presiden Jokowi. Berkaitan dengan salah satu yang dikhawatirkan Mas Kris tadi. Apa itu? Persoalan supaya tidak terjadinya ganti pemimpin, periode ganti kebijakan. mangkrak kedua. Gitu. Dulu kan pas Pak SBY, semua ketika ganti pemerintahan kebijakan SBY berubah, akhirnya ada Candi Hambalang. Kita nggak mau juga ada IKN. Pak SBY mangkraknya suah Hambalang. Kalau betul-betul nanti ada calon presiden yang kemudian juga memang betul-betul ada seperti rumor itu Pak Jokowi menjadi itu sumber kemangkrak semua infrastruktur. Saya yakin itu bukan rumor. Itu pasti akan terjadi. Apalagi bicara tentang kekuasaan, dia juga ingin punya legacy. Mas tolong carikan siapa orang itu sebetulnya. Saya yakin Pak Mas Ganjar yang terbaik hari ini yang bisa menjalankan legasi Presiden Jokowi. Saya harus tanyakan pertanyaan yang sama ke Bang Laude. Saya mau tarik dari tadi kata-kata Pak Kris itu diskursus yang penting sekali. Ganti kebijakan, ganti pemimpin, ganti kebijakan, sehingga tidak ada kesinambungan dalam pembangunan kita. Itu yang menjadi eksesnya. Saya mau minta tanggapan atau pandangan dari Bang Laude soal ini. Ya, itu tantangan dan masalah kita semua. Saya alhamdulillah itu tantangan dan masalah kita semua dalam berbangsa di Indonesia ini ya. Ya alhamdulillah saya juga pernah hidup di negara maju lah kan gitu ya, dan melihat bagaimana di sana struktur pembangunan itu ditata dengan baik, kemudian konsep melakukan pembangunan itu jelas konsepnya, kemudian ada teori-teori yang didukung secara ilmiah, basisnya rasional, objektif, kan kemudian ada contoh baru kemudian dilaksanakan. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh rumor tadi, bagi saya ya itu rumor yang harus dibuktikan. Pembuktiannya juga harus rasional. Mas Kristiadi sudah sangat jelas. Ketika basisnya belum jelas, dia sampaikan kan masih rumor. Artinya masih belum bisa itu. Tentang IKN itu kan undang-undang. Ya, siapa yang mau melangkahi undang-undang itu pelanggaran. Ya, jadi memang kalau sudah diputuskan secara undang-undang, basisnya hukum. Ya kita taati, kita laksanakan dan kita sama-sama bagaimana mendukung itu kan. Kalau kemudian pun harus terjadi perubahan, ya tentu dari dasar hukumnya harus dirubah. Maksudnya langsung revisi undang-undang. Dan itu bukan kewenangan satu atau dua orang, itu negara. Oke, itu salah satu contoh konkretnya. Tadi saya mau pertajam lagi soal ganti pemimpin, ganti kebijakan. Iya, satu pemimpin pasti punya visi nanti yang kita harapkan juga benar-benar diwujudkan. Nah, tadi cerita mengawal betul ya relawan Anies Baswedan supaya janji-janji kampanye di DKI Jakarta bisa terwujud. Tetapi konteksnya adalah tadi ada bagaimana relawan Anies setidaknya menyampaikan kepada Anies Baswedan yang saat ini punya modal elektoral yang cukup untuk maju, belum ya dari partai politik. Kita masih bicara soal elektabilitas. Mengenai kesinambungan pembangunan ini, Bang Laude. Ya, Anies Rashid Baswedan sudah membuktikan di Jakarta. Ya, the real pelanjut Jokowi itu bukan Ganjar. Ya, Anies Rashid Baswedan. Karena sudah kenyataan di Jakarta dan sudah dibuktikan ya, kebijakan-kebijakan dari Pak Jokowi dan Ahok yang bagus diteruskan, diperbaiki, ditingkatkan. Ya.
Kemudian ada banyak improvisasi, ada terobosan, ya. Dilakukan pembenahan, baru dilakukan hal-hal baru. Bang Noel bukan Ganjar Pranowo, Bang Noel. Gini, nggak apa-apa, itu menarik. Narasi yang disampaikan Laude ini menarik. Dia menyampaikan bahwa the next Jokowi adalah Anies Baswedan. Ya nggak apa-apa, itu menarik. Karena bukan kita butuh orang-orang yang bisa melanjutkan kelanjutan apa yang sudah dilakukan Jokowi. Sudah ada bukti, itu adalah Anies Baswedan. Ujungnya yang paling penting adalah siapa yang bisa bekerja buat bangsa ini. Siapa yang bisa melayani rakyat itu. Tadi apa yang disampaikan Laude itu udah bagus sekali. Oke, gantian dulu. Kenapa Bang Laude saya tadi tidak sempat menyimak, mungkin pemirsa juga tidak sempat menyimak apa yang Anda sampaikan tadi? Kalau tadi kan Bang Noel menyampaikan bahwa the next Jokowi. Saya bukan menyampaikan the next Jokowi. The real, nyata, sudah ada bukti di Jakarta. Penlanjut Jokowi itu adalah Anies Rashid Baswedan. Dan itu Mas Anies sudah membuktikan. Kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang bagus dilanjutkan, dibenahi. Contohnya apa? KJP. KJP pada zaman Pak Jokowi hanya menyasar anak-anak sekolah. Pak Anies benahi itu, sempurnakan itu, menyasar anak usia sekolah. Sehingga dipaksa anak-anak di Jakarta tidak boleh ada yang putus sekolah. Karena apa? Sudah ditanggung kau. Dulu hanya yang sekolah saja, yang terdaftar namanya di sekolah. Sekarang anak usia sekolah, bersekolah ditanggung oleh beasiswa, oleh KJP. Ini Bang Laude dalam konteks mengkritik atau dalam konteks menyatakan dilanjutkan nih programnya Pak Jokowi? Kenapa Bang Laude? Kelemahannya Anies ini selalu setiap ada gagasan cuma nambahin plus. Nggak lebih dari itu, artinya Anies ini nggak punya kreativitas sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Tapi apa yang disampaikan kawan saya tadi, Laude ini juga sangat menarik bahwa kita butuh memang pemimpin yang punya kreativitas. Jangan memplus-pluskan apa yang sudah ada. Gitu. Tapi memang nggak apa-apa. The real Jokowi, Anies the real Jokowi nggak apa-apa. Itu menarik. Kita kan butuh bangsa ini yang rekonsiliasi ya. Bang Laude tadi tidak sempat terdengar. Kenapa Bang Laude? Ya, artinya kalau hanya Bang Noel menyampaikan hanya nambahin plus, tidak ada kreativitas, itu juga keliru. Dalam konteks banyak hal yang tidak bisa dibenahi oleh Pak Jokowi, ya. Contoh kasus bagaimana integrasi transportasi. Pak Anies berhasil kan gitu. Bagaimana membangun stadion Jakarta International Stadium ya di saat kondisi normal ya belum bisa direalisasikan. Pak Anies dalam kondisi terjepit Covid bisa direalisasikan kan gitu ya. Pada zaman Pak Ahok misalkan ada reklamasi kemudian yang itu peruntukannya sangat privat ya, Pak Anies melakukan pembenahan bagaimana kemudian itu yang sudah diteruskan, dijadikan, tetapi tidak murni 100% milik privat, kan gitu ya. Ada fasilitas publiknya, diperbaiki, dibenahi. Jadi itu yang saya sampaikan. Marilah kemudian membangun Indonesia, basis teorinya harus ada, penelitian-penelitiannya harus ada, contohnya di negara maju kita bisa lihat, ya contoh hal dalam kasus sumur resapan. Alhamdulillah saya pernah 11 tahun di Jepang. Saya melihat betul bagaimana itu ya. Dan Jakarta hari ini contohkan ketika membangun IKN, akhirnya teori-teori tentang sumur resapan, bahkan ketika Jawa Tengah kemarin banjir, Semarang kemarin banjir, Mas Ganjar menyampaikan bahwa solusinya salah satunya adalah sumur resapan. Karena basis keilmuannya ada. Berarti ini Bang Noel harus nanya ke Pak Anies nih kayaknya Pak Ganjar soal penyelesaian banjir gitu? Ya kemarin kan berapa hari yang lalu banjir. Di mana? Gak usah ditanya lah itu berapa 70 banjir di mana? Banjir di mana? Di Jakarta. Tanya Laude lah. Saya nggak mau ini nanti malah kita nggak bagus jadi nggak ada gagasan. Yang jelas ada faktanya banjir dan sebagainya ada plus-plus lah ya. Oh iya. Gitu. Ya, kita akui itu. Tapi dari gubernur ke gubernur satu. Di Mas Anies ini poin ada 2 tentang banjir. Jumlah titik banjirnya menjadi berkurang, kecepatan surutnya air menjadi lebih cepat. Ya pertama titik banjir mengurang, kedua angka preman nambah, angka kriminal setiap hari nambah. Oke, ini dalam konteks kita kita coba masuk ke tadi ya, penegakan hukum ya. Tapi nggak apa-apa, itu nggak, ini kan coba memotivasi Anies
lebih lagi berkreatif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Tapi senang sekali bisa mendengar tadi adu gagasan ya. Tadi kan spesifik ke program-program Nah, kerja. ini yang kita butuhkan. Kayak saya sebagai pendukung Mas Ganjar, saya akan membeberkan prestasi-prestasi Mas Ganjar di Jawa Tengah. Sama kayak Bung Laude sahabat saya ini akan mempresentasikan gagasan Anies yang berbasis plus-plus tadi. Plus KIS, plus KJP, plus semua. Gitu. Kami tidak dalam konteks untuk melihat new Jokowi ya. Kami dalam konteks melihat kesinambungan pembangunan yang sudah dicapai oleh pemerintahan Jokowi, jangan sampai kemudian mundur, tapi kita berharap lebih baik lagi. Saya coba tanya ke Mas Bawono. Mas Bawono, kalau di survei-survei dari bakal capres ini, yang diasosiasikan bisa melanjutkan program Jokowi atau pemerintahan saat ini itu siapa? Konteksnya begitu ya pertanyaannya. Iya, kita tidak ada pertanyaan khusus soal itu sebenarnya spesifik ya. Tidak spesifik soal itu ya. Tapi memang kalau kita tadi disampaikan oleh Pak Kris, keberlanjutan, sustainability memang sangat penting ya. Itu penting dijaga agar bagaimana bangsa ini tidak mulai dari nol lagi, mulai dari nol lagi setiap 5 tahun. Nah, dari 3 nama ini memang kalau kita lihat ya, nampaknya Pak Jokowi punya kepentingan untuk memastikan calon yang akan bertarung nanti itu adalah orang-orang yang bisa melanjutkan program-program beliau gitu ya. Kalau kita lihat, apalagi dengan posisi approval rating beliau yang sekarang sudah membaik lagi, ada di angka 67,5% dari temuan survei kami, itu membuat Pak Jokowi lebih punya power untuk calon-calon presiden untuk mendekat kepada beliau gitu ya. Maksudnya Pak Jokowi punya basis elektoral? Iya, kingmaker. Jadi usaha untuk menjadi kingmaker lebih baik kalau rating ini terjaga gitu ya. Artinya punya justifikasi elektoral. Jadi gitu kalau ya. tadi keluar nomenklatur the next Jokowi dari Bang Laude itu ini ada strategi elektoral juga di situ. Ya tentu saja itu ada strategi elektoral. Mas gitu Laude ya. ini kan sama-sama gelisah juga karena kan dua-duanya bukan pemilik partai. Ya. Oh ya. Elektabilitas tinggi tapi tidak pemilik partai. Nah, itu juga ada itu pemilik jadi partai elektabilitasnya rendah. Betul. Itu tantangan berikutnya sebelum menjadi kontestan ya di pemilu berikutnya. Nah itu fakta juga yang terjadi di calon-calon presiden, bakal calon presiden saat ini gitu ya. Mereka punya elektabilitas lebih baik, itu lebih banyak berasal bukan dari pemilik partai. Atau bukan veto player, paling tidak. Seperti Pak Ganjar itu kan bukan veto player ya, bukan veto player, bukan penentu kebijakan di partainya. Meskipun punya partai yang besar gitu ya, punya tiket langsung bisa maju. Nah, kembali lagi tadi soal approval rating Pak Jokowi yang tinggi, yang 67,5% tingkat kepuasan publik, itu tentu memudahkan beliau untuk berperan sebagai kingmaker gitu, menjadi magnet. Bagi siapapun calon presiden, bahkan calon presiden misalnya yang selama ini diasosiasikan berada berseberangan dengan Pak Jokowi, tentu akan juga mencoba untuk mengasosiasikan dirinya dengan Presiden bahwa Jokowi. Calon presiden saya gitu ya. Itu bisa loh melanjutkan. Ini mau bilang Anda Bang Laude seperti itu maksudnya? Ya itu ini persepsi kita bersama. Artinya bisa loh melanjutkan kebijakan Pak Jokowi. Saya coba untuk titik dulu di situ karena saya masih punya PR mengenai penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi untuk tinggal sisa 1 segmen lagi. Kami harus jeda, usai jeda kami bahas mengenai hal itu sesaat lagi.